Cuaca panas, tapi langit sudah mendung. Bab 547. Ayah, pinjamkan aku pedangnya. Di bawah penguatan berbagai kostum magis Xiao Bai, Aura Ye Guan dan yang lainnya melonjak pesat. Terutama kelompok Dao Surgawi, Aura Dao Surgawi dari kelompok Dao Surgawi pada saat ini beberapa kali lebih kuat daripada saat pertama kali muncul. Tekanan mengerikan dari Dao Surgawi memaksa kelompok kavaleri naga kuno ke tanah dan mundur dengan keras. Pada saat ini, mata Han Ling tiba-tiba tertuju pada Xiao Bai, dan dia berpikir dalam hati, bunuh. Saat suara itu jatuh, lusinan sinar cahaya dingin tiba-tiba keluar dari sekitar Xiao Bai dan langsung menuju ke arah Xiao Bai. Pembunuh sekte masa lalu, melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah drastis, dan dia hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, Xiao Bai melambaikan cakar kecilnya, dan sebuah buku kuno tiba-tiba terbang keluar dari cakar kecilnya berubah langsung menjadi perisai pelindung, menyelimuti dirinya di dalamnya. Hihihihihi, lusinan sinar dingin menerpa pelindung buku kuno ini, tapi tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Melihat pemandangan ini, Ye Guan menghela nafas lega. Dia melirik ke armor buku kuno, matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dan di kejauhan di langit, wajah Han Ling menjadi semakin jelek, karena pada saat ini, kelompok kavaleri naga kuno telah ditindas oleh kelompok Tia Dao dan mundur dengan kejam. Benar-benar tidak menguntungkan. Wanita bersarung di sebelah Han Ling tiba-tiba memandang Xiao Bai dari kejauhan, atasi dia. Nenek moyang spiritual ini adalah yang paling kritis. Han Ling memandang Xiao Bai lagi, Tuan Ge, suara itu jatuh. Tertawa di kejauhan, cahaya dingin tiba-tiba dan diam-diam menerpa di depan Xiao Bai. Cahaya dingin ini berbeda dari yang sebelumnya, auranya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ye Guan merasa ngeri saat melihat pemandangan ini, dia bergegas menuju Xiao Bai, tetapi saat dia mengambil tindakan, lebih dari selusin cahaya dingin diam-diam keluar dari depannya. Mata Ye Guan berkilat marah, dan dia mengayunkan pedangnya tiba-tiba. Ledakan, para pembunuh dalam kegelapan langsung dihempaskan oleh pedangnya. Tapi pada saat ini, pelindung buku kuno yang melindungi Xiao Bai dari kejauhan terkoyak. Melihat adegan ini, Ye Guan kaget. Xiao Bai juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka artefaknya akan rusak. Tapi segera dia mengeluarkan perisai bundar untuk memblokirnya di depannya. Saat itu, cahaya dingin datang. Bang, perisai bundar ini langsung memblokir cahaya dingin. Saat ini, Ye Guan bergegas ke sisi Xiao Bai. Dia melindungi Xiao Bai di belakangnya dan melihat sekeliling. Seolah-olah pembunuh misterius itu belum pernah muncul sebelumnya. Ye Guan segera berkata, "Xiao Bai, ambil fotonya." Mendengar perkataan Ye Guan, Xiao Bai segera mengeluarkan cermin. Cermin itu terbang ke atas kepala kedua orang itu, dan kemudian berubah menjadi ribuan sinar cahaya untuk menutupi ruang dan waktu di sekitar mereka. Namun, pembunuh misterius tadi masih belum terungkap. Tapi saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat wanita dengan rok hijau di kejauhan. Di sampingnya, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian, cahaya dingin keluar. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah drastis. Dia terlalu jauh dari wanita berbaju hijau saat ini, dan bahkan jika dia ingin mendukungnya,
itu sudah terlambat. Tapi ekspresi wanita dengan rok hijau tidak berubah sama sekali. Saat cahaya dingin masih setengah kaki darinya, sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Bang, saat suara teredam bergema, cahaya dingin langsung terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Di samping wanita berbaju hijau, seorang wanita berbaju merah muncul. Melihat wanita berbaju merah ini, Ye Guan tercengang. Tentu saja dia mengetahuinya, karena wanita berbaju merah ini sebenarnya adalah kakak perempuannya. Kamu, dia telah mendengar sebelumnya bahwa kakak perempuannya pergi mencari perlindungan dengan kerabatnya. Dia masih bertanya-tanya dengan kerabat mana dia akan mencari perlindungan. Tetapi yang mengejutkannya, dia sebenarnya pergi mencari perlindungan dengan orang-orang kakeknya. Faktanya, wanita berbaju hijau itulah yang mendatanginya. Karena saat Ye An bertemu dengan Master Pedang King San sebelumnya, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada semua orang. Oleh karena itu, wanita berbaju hijau secara khusus mengirim seseorang untuk menjemput Ye An. Adapun Ye An, di bawah pelatihan klan Yang, sumber daya yang dia terima tidak lebih buruk dari milik Ye Guan, dan kekuatannya tak tertandingi. Setelah Ye An melawan pria kuat misterius itu, dia menoleh ke arah Ye Guan, yang melambai dengan cepat, "Kakak." Dia secara alami memiliki kesan yang baik terhadap wanita tua ini, yang telah bersamanya selama hidup dan mati. Ye An melirik Ye Guan sebentar lalu menarik pandangannya. Ye Guan terdiam. Wanita tua ini terlalu pemarah. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan menoleh untuk melihat Xiao Bai, lalu berkata, "Xiao Bai, singkirkan kavaleri ini dulu." Mendengar kata-kata Ye Guan, Xiao Bai mengangguk dengan cepat dan melambaikan cakar kecilnya dengan cepat. Segera, kelompok Tiadao melancarkan serangan putaran kedua. Dan di bawah berbagai peningkatan, kekuatan kelompok Tiadao saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan tekanan mengerikan terus menekan kelompok kavaleri naga kuno. Melihat pemandangan ini, pemimpin kavaleri naga kuno tiba-tiba mengacungkan 1000 jari ke depan dengan tombak di tangannya. "Bunuh." Membunuh, begitu suara itu turun, semua kavaleri naga kuno bergegas dan membunuh kelompok Tiadao. Perang dimulai. Ye Guan memandang wanita dengan rok kain Han Lingyu dan berkata, "Kakak." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh Han Ling. Hampir di saat yang sama, Ye An tiba-tiba naik ke langit dan langsung menuju ke wanita dengan rok kain. Kedua bersaudara itu mengambil tindakan pada saat bersamaan. Ye Guan sangat cepat, dan dia berada di depan Han Ling dalam sekejap mata. Han Ling tampak tenang. Ketika pedang itu menghampirinya, tiba-tiba, dia bergegas ke depan, dan sebuah pedang terbang dari antara alisnya. Bang, pedang itu terbang, dan Ye Guan langsung terlempar. Saat Ye Guan terbang, Han Ling bergegas maju lagi. Dengan terburu-buru ini, ribuan pedang Qi terbang dari antara alisnya. Merasakan pemandangan ini, mata Ye Guan yang mundur tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya menjadi ilusi. Dalam sekejap, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ruang dan waktu di depannya. Bersikaplah tangguh, menghadapi pedang Han Ling. Dia hanya bisa memilih untuk tegar, karena dia tidak punya kesempatan untuk mundur. Segera setelah dua keterampilan pedang yang kuat bersentuhan, langit dan bumi hancur. Ribuan energi pedang meledak dan kemudian tergagap ke segala arah. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya hancur berkeping-keping, yang sangat menakutkan.
Dua orang yang berada di tengah energi pedang juga mundur dengan keras pada saat yang sama. Tetapi saat berikutnya, kedua orang itu bergegas menuju satu sama lain lagi. Ledakan, kedua lampu pedang itu bertabrakan lagi, dan energi pedang yang tergagap langsung merobek ruang dan waktu yang telah disembuhkan di sekitar mereka lagi. Dan ketika Han Ling berhenti, dia tiba-tiba naik ke udara, mengulurkan tangan kanannya, dan mengangkat jarinya di antara alisnya. Alisnya tiba-tiba retak, dan pedang transparan perlahan terbang keluar, lalu memegang pedang di kedua tangannya dan menebasnya ke bawah. Tertawa, energi pedang puluhan ribu kaki ditebas dari langit. Pedang ini secara langsung mengoyak dunia. Di bawah, Ye Guan merasakan teror pedang dan tidak berani gegabah. Dia memasukkan pedang ke sarungnya dengan tangan kanannya. Teknik memotong pedang, 5 teknik menggambar pedang penghancur surga yang dilapiskan 5 kali berturut-turut. Bang, kedua lampu pedang itu hancur, dan Ye Guan mundur ribuan kaki. Tapi saat berikutnya, dia bergegas maju seperti bola meriam, menebas ke arah Han Ling di langit dengan satu pedang. Bang, di langit, cahaya pedang meletus, dan Han Ling langsung terlempar. Setelah Han Ling dihantam dengan pedang, Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Ye An dan wanita bersarung di kejauhan. Pada saat ini, pertarungan antara Ye An dan wanita bersarung juga sangat sengit, keduanya hampir sama, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Ye Guan mengalihkan pandangannya ke kelompok kavaleri naga kuno. Kelompok kavaleri naga kuno juga sepenuhnya ditekan oleh hukum surga dan terus mundur. Keuntungannya ada di pihak mereka. Ye Guan mengalihkan pandangannya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Han Ling di kejauhan. Han Ling juga sedang menatapnya saat ini. Di antara alisnya, kekuatan pedang yang kuat terus-menerus menyembur keluar, yang sangat menakutkan. Han Ling juga melihat sekeliling, dan ketika dia melihat sisinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak ada fluktuasi di matanya. Saat Ye Guan melihat pemandangan ini, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Pihak lain mungkin punya kartu truf lainnya. Setelah membaca ini, Ye Guan segera mengirimkan energinya yang dalam kepada wanita dengan rok hijau di bawah. Wanita dengan rok hijau melirik Han Ling, tersenyum tipis, dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Han Ling tiba-tiba menghilang di tempat, dan dalam sekejap, cahaya pedang menyambar di depan Ye Guan. Kekuatan pedang itu seperti guntur, sangat menakutkan. Melihat niat membunuh yang tersembunyi di mata Han Ling, Ye Guan tahu bahwa pihak lain ingin membunuhnya terlebih dahulu. Ye Guan menghunus pedangnya lagi. Namun, dia diam-diam waspada di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa wanita ini pasti memiliki kartu truf. Jika tidak mungkin untuk tetap tenang dan tenang ketika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini tidak biasa, pedang kedua pria itu menyatu lagi. Kali ini, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak secara tiba-tiba, dan kemudian berubah menjadi energi pedang dan tersebar ke segala arah. Energi pedang kedua pria itu sangat menakutkan. Kemanapun ia melewatinya, ruang dan waktu dengan mudah terkoyak dan dimusnahkan. Ketika Ye Guan mundur dengan keras, perubahan tiba-tiba terjadi, dan ruang dan waktu di belakangnya tiba-tiba retak, dan kemudian, nyala api langsung keluar. Mata Ye Guan sedikit menyipit, dan dia sudah waspada. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan perisai kuno muncul di tangannya. Dia tiba-tiba berbalik dan menggunakan perisai kuno untuk memblokirnya di depannya.
Ledakan, dalam sekejap. Nyala api berubah menjadi lautan api dan menenggelamkannya. Tetapi saat berikutnya, cahaya pedang langsung merobek lautan api. Dan kemudian, api yang tak terhitung jumlahnya langsung diserap oleh perisai kuno. Setelah menyerap semua api, Ye Guan merasakan perisai kuno di tangannya memancarkan kekuatan panas yang mengerikan. Ye Guan kaget dan sedikit terharu di saat bersamaan, karena dia menemukan bahwa perisai kuno yang diberikan Xiao Bai kepadanya adalah artefak tingkat penciptaan yang sebenarnya. Ini sungguh harta karun. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan melihat tidak jauh di depannya, di mana berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Lelaki tua berjubah hitam itu memegang bola api di tangan kirinya. Ada kekuatan panas di ruang dan waktu di sekitarnya. Ruang dan waktu tidak dapat menahannya dan mulai mencair sedikit. Ye Guan berbalik dan menatap Han Ling, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya, itu saja. Han Ling menatap Ye Guan, apakah aku memberitahumu tentang duel? Ye Guan sedikit mengernyit, kamu ingin memilih untuk tidak tahu malu, kan? Han Ling menantang, jadi apa? Ye Guan mengangguk sedikit, kamu tidak tahu malu. Maka aku juga tidak menginginkannya. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan berteriak dengan marah, ayah, pinjamkan aku pedangmu. Tidak ada tanggapan. Ekspresi Ye Guan membeku. Dari kejauhan, Xiao Bai memandang Ye Guan, berkedip, lalu mengulurkan cakar kecilnya, dan sebuah pedang melayang di udara dan mendarat dengan kuat di cakar kecilnya. Lalu dia terbang ke arah Ye Guan dan menyerahkan pedang King Xuan padanya. Kamu Guan, bab 548, Kuil Para Dewa. Melihat pedang suci Xuan Yuan di tangannya, Ye Guan terdiam. Aku bahkan tidak bisa meminjam pedang ini, patah hati. Xiao Bai memandang Ye Guan, menyeringai, lalu mengarahkan kaki kecilnya ke arah Han Ling tidak jauh dari situ. Ye Guan menarik kembali pikirannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Han Ling di kejauhan. Ayo. Begitu suara itu turun, dia langsung menghilang dari tempat memegang pedang King Xuan. Tertawa, waktu dan ruang terkoyak seketika. Di kejauhan, mata Han Ling berkilat marah. Dia tiba-tiba bergegas ke depan. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang terbang dari antara alisnya. Pada saat yang sama, kekuatan pedang yang menakutkan langsung menyelimuti pemandangan daun. Namun, kali ini, kekuatan pedangnya langsung terkoyak oleh pedang Ye Guan. Ledakan, semua cahaya pedang musnah dalam sekejap. Han Ling segera mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Dan ketika dia berhenti, matanya penuh ketakutan, pedangmu. Dari kejauhan, Ye Guan meliriknya dengan ringan, tanpa omong kosong, dan langsung menghilang menjadi cahaya pedang. Karena kamu tidak tahu malu, maka aku juga tidak tahu malu. Jika tidak tahu malu, dia akan mendapatkannya. Melihat Ye Guan datang untuk membunuh dengan pedang lagi, Han Ling tampak galak, memegang pedang di antara alisnya di tangan kanannya. Dan kekuatan pedang yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ketika Ye Guan mencapai 10 kaki di depannya dengan pedangnya, dia tiba-tiba membuka matanya, mengambil langkah ke depan, dan kekuatan misterius tiba-tiba menutupi lapangan. Domain pedang, Han Ling menunjuk dengan marah ke arah Ye Guan dengan pedangnya, bunuh. Membunuh. Begitu suara itu jatuh, aura kendo yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Han Ling, dan kemudian
ribuan pedang tiba-tiba keluar dari wilayah pedang dan langsung memotong Ye Guan. Dengan berkah dari alam pedang misterius, kekuatan ribuan pedang ini telah meningkat pesat. Jika sebelumnya, Ye Guan mungkin menghindari tepian untuk sementara waktu, tetapi pada saat ini, dia memegang pedang King Xuan. Lakukan saja, Ye Guan menyerang dengan pedangnya, dan dalam sekejap, semua pedang di depannya langsung dipotong-potong. Tidak hanya itu, ranah pedang misterius Han Ling juga hancur dalam sekejap. Melihat pemandangan di depannya ini, ekspresi Han Ling tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mundur dan menjauhkan dirinya dari Ye Guan. Melihat Han Ling mundur, Ye Guan mengerutkan kening. Apakah kamu masih akan bertarung? Jika lawan terus mundur, sebenarnya dia tidak ada hubungannya dengan lawan, karena lawan lebih cepat darinya. Han Ling menatap pedang King Xuan di tangan Ye Guan, ekspresinya sangat jelek. Melihat tatapan pihak lain, Ye Guan mencibir dan langsung menghilang ke dalam cahaya pedang. Tertawa, cahaya pedang langsung menyambar di depan Han Ling. Di depan pedang ini, ruang dan waktu sangat rapuh seperti kertas. Menghadapi pedang Ye Guan, Han Ling masih belum berani menjadi kuat. Dia memutar kaki kanannya sedikit, cahaya pedang menyala di bawah kakinya, dan dia mundur ribuan kaki. Tertawa, Ye Guan membunuh semuanya dengan satu pedang. Ye Guan tidak mengejarnya lagi, dia hanya menatap Han Ling tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Han Ling menatap Ye Guan, jangan gunakan pedang itu jika kamu bisa. Ye Guan tersenyum dan berkata, bukankah kamu memilih untuk tidak tahu malu? Mengapa? Kamu sendiri yang memilih untuk tidak tahu malu. Tetapi kamu meminta orang lain untuk memilih untuk tidak tahu malu. Apakah orang-orang di sekte masa lalumu memiliki standar ganda? Han Ling menatap Ye Guan dengan niat membunuh di matanya. Ye Guan mengabaikan niat membunuh di mata Han Ling. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Pada saat ini, kelompok kavaleri naga kuno telah ditekan oleh kelompok Tia Dao. Pak Tua Sui juga memimpin sekelompok orang kuat untuk memblokir kelompok pria pavilion pedang yang kuat dan penjaga Shikigami. Keuntungannya ada di pihak mereka. Ye Guan menatap Han Ling dengan dingin. Dia tidak mengambil tindakan terhadap wanita di depannya. Sebaliknya, dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang untuk membunuh sekelompok pembudidaya pedang dari pavilion pedang di kejauhan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Han Ling tiba-tiba berubah drastis, dan dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh Ye Guan. Dalam keadaan normal, Ye Guan tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi kelompok prajurit pavilion pedang. Tapi saat ini berbeda. Pedang di tangan Ye Guan terlalu menakutkan, salah satu dari para penanam pedang itu akan menjadi lawannya. Pada saat ini, Ye Guan, yang ingin membunuh orang kuat di Jiangye dari jauh, tiba-tiba berbalik dan menyerang Han Ling yang sudah bergegas di depannya dengan pedang. Melihat pemandangan ini, mata Han Ling tiba-tiba menyusut. Baru kemudian dia menyadari bahwa target sebenarnya Ye Guan tetaplah dia. Tidak berani berpikir terlalu banyak, dia tiba-tiba meletakkan jari tangan kirinya di antara alisnya, lalu meraung, "Buka!" Berdengung, tangisan pedang tiba-tiba bergema dari tubuhnya, dan kemudian, pedang terbang tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, menebas langsung ke arah Ye Guan. Kalahkan pedang Ye Guan, ledakan, dan saat pedang Ye Guan jatuh, ribuan lampu pedang hancur seketika, dan Han Ling langsung terbang. Saat dia terbang, sosok Ye Guan bergetar dan langsung berubah menjadi cahaya pedang menuju Han Ling membunuhnya.
Pedang ini akan membunuh Han Ling. Melihat pedang Ye Guan datang, pupil mata Han Ling menyusut menjadi bentuk sulaman. Namun saat ini, terjadi perubahan mendadak di lapangan. Ye Guan, yang bisa saja membunuh Han Ling, sepertinya merasakan sesuatu, dan bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri saat ini. Kemudian, sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar di kepalanya. Ye Guan, si bidat, tolong mati. Begitu suara itu turun, sebelum dia sempat bereaksi, waktu dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi. Ledakan, waktu dan ruang rusak. Saat berikutnya, Ye Guan menghilang begitu saja. Di bawah, wanita dengan rok hijau mengerutkan kening, Dewa Tuhan. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan melihat ke suatu tempat. Nak, aku sudah selesai. Diam-diam, wanita berpakaian putih yang telah memperhatikan medan perang mengangguk sedikit, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang. Ketika Ye Guan muncul lagi, dia sudah berada di langit berbintang luas yang tidak diketahui. Di sekelilingnya, berdiri 4 raksasa yang memegang langit. Keempat raksasa yang memegang langit ini tingginya ribuan kaki. Mereka semua tampak serius dan agung, memancarkan aura yang aneh dan misterius, dan mata mereka semua sedang memperhatikannya. Dia sangat tidak nyaman, seolah-olah dewa yang lebih tinggi sedang memandang rendah manusia. Ye Guan memegang pedang King Xuan erat-erat di tangan kanannya. Dia melihat ke arah raksasa yang memegang langit di depannya. Tanpa basa-basi, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit, membunuh salah satu raksasa. Pada saat ini, raksasa itu tiba-tiba mengulurkan jarinya untuk membunuh Ye Guan dengan ganas. Ketika jari itu jatuh, galaksi tak berujung langsung mendidih, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Ledakan, ketika jari ini jatuh, Ye Guan langsung diliputi oleh kekuatan yang menghancurkan dunia. Meskipun pedang King Xuan Ye Guan membuat lubang, dia sendiri tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini dan langsung terkena akupresur yang jatuh dari langit berbintang. Pada saat ini, salah satu raksasa tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan membuka telapak tangannya. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Alam semesta di telapak tangan Anda. Saat berikutnya, raksasa itu membalikkan telapak tangannya dan menekan langsung ke arah Ye Guan, yang jatuh dengan cepat ke bawah. Ketika tekanan ini dihilangkan, galaksi dan alam semesta runtuh. Melihat alam semesta bintang yang tak berujung menimpanya, mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Saat ini, dia merasa seperti debu. Namun dalam sekejap, ekspresi Ye Guan memadat dan dia langsung mengaktifkan 3 pembuluh darah di tubuhnya. Ledakan, kekuatan darah yang kuat naik dari tubuh Ye Guan ke langit. Dia memegang pedang King Xuan dan melonjak ke langit, langsung merobek tekanan yang menakutkan dan langsung menuju alam semesta galaksi. Bersikaplah tangguh, dengan berkah dari 3 garis keturunan dan pedang King Xuan. Pada saat ini, kekuatan Ye Guan mencapai puncaknya. Dan ketika dia menembus galaksi alam semesta dengan pedang, bintang yang tak terhitung jumlahnya terbakar secara langsung pada saat ini, dan tekanan yang mengerikan pun hancur. Kekuatan pedang Ye Guan langsung ditekan pada saat ini. Pedang Ye Guan menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, dia merasa seperti alam semesta menekannya, membuatnya tidak bisa bernapas sama sekali. Nafas kematian akan datang. Ye Guan tampak galak, meraung, dan kekuatan darah di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Tertawa, di alam semesta galaksi,
waktu dan ruang dihancurkan dan dimusnahkan sedikit demi sedikit. Kekuatan pedang Ye Guan sebenarnya mulai melawan. Tetapi pada saat ini, keempat raksasa itu mengulurkan jari raksasanya pada saat yang sama, dan kemudian jatuh ke arah Ye Guan di alam semesta galaksi tak berujung di bawah. Bum bum bum, 4 aura menakutkan menyapu. Ye Guan, yang awalnya melawan tren, tiba-tiba mengecilkan matanya saat dia merasakan 4 aura menakutkan ini. Ledakan, galaksi alam semesta benar-benar runtuh, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang Ye Guan dan jatuh langsung dari langit berbintang. Selama musim gugur, tubuh fisiknya mulai terbakar. Bukan karena ia aktif terbakar, tetapi karena ia tidak mampu menahan 4 kekuatan yang menakutkan. Saat keempat jari raksasa itu jatuh, Ye Guan tiba-tiba tercekik. Pada saat ini, kekuatan pedang dan kekuatan garis keturunannya ditekan. Di langit berbintang, tubuh Ye Guan terbakar dan masih jatuh lurus ke bawah. Pada saat ini, vitalitas dalam tubuhnya mulai menghilang dengan cepat. Mata Ye Guan perlahan tertutup saat dia jatuh lurus ke bawah. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan nafas kematian. Tubuh dan jiwa menghilang, vitalitas dalam tubuh juga menghilang. Mati, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya, dan tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Di matanya ada lautan darah. Benar-benar gila, tentu saja, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Karena kamu harus mati, kenapa tidak mencobanya? Saat dia memilih untuk menjadi benar-benar gila, kekuatan garis keturunan gila benar-benar terbangun, dan kekuatan garis keturunan yang menakutkan melonjak ke langit. Tetapi pada saat ini, kekuatan kuat dari garis keturunan iblis gila sebenarnya menekan garis keturunan Fana dan garis keturunan Yan Huang. Tapi saat berikutnya, garis keturunan Fana meledak dengan kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Kedua garis keturunan tersebut dibandingkan secara langsung. Garis keturunan Yan Huang tidak menonjolkan diri dan mengawasi dengan diam dari samping. Ye Guan menatap ketiga jari raksasa yang jatuh, matanya berlumuran darah, bunuh. Saat suara itu jatuh, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Bang, ruang dan waktu tanpa akhir di bawahnya tiba-tiba runtuh. Ye Guan sendiri berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit, menebas langsung ke 4 jari raksasa itu. Tertawa, pada saat ini, Ye Guan benar-benar membuat lubang di 4 aura menakutkan, dan kemudian, cahaya pedang berdarah langsung menenggelamkan ke-4 jari raksasa itu. Ledakan, di lautan darah itu, ledakan mengerikan terus bergema. Cahaya pedang berdarah yang kuat terus mengoyak galaksi alam semesta. Tapi pada saat ini, keempat raksasa itu tiba-tiba menarik tangan kanan mereka, membalikkan telapak tangan mereka pada saat yang sama, dan kemudian dengan keras menghancurkan Ye Guan di bawah. Alam semesta bersisi 4 hancur. Bum bum bum, di telapak tangan 4 raksasa. 4 alam semesta muncul pada saat yang sama. Dalam sekejap, alam semesta bintang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan Ye Guan di bawah. Bang! Pada saat ini, 3 kekuatan garis keturunan Ye Guan langsung ditekan, bersambung.